Dengan hitungan durasinya yang kita lihat kalau kita pelajarin, oh ini kira-kira mungkin bakal 1 tahun nih kita akan dapat, ternyata kan nggak juga gitu loh. Oke. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Dan dalam video kali ini gua akan bertukar opini dengan narasumber yang menurut gua nih nyata banget ya. Dan mereka ini berjuang ke Kanada lewat jalur kuliah guys ya. Nah selama ini kan orang banyak yang berpikir, wah lewat jalur kuliah enak gitu ya, lancar ya, smooth ya. Nah kita nggak tahu di balik itu sebenarnya ada perjuangan yang harus mereka jalanin guys. Nah kita akan dengarkan sharing dari mereka, tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama mereka ya. Mereka dulu pernah menjadi narasumber gua juga di Indo di Toronto, betul ya. Nah tapi untuk lebih kenal lagi, oke silakan perkenalkan. Nama saya Joel. Saya kemarin ini mengikuti istri untuk jalur sekolah. Nama saya Femi. Saya datang sini pertama sekali sekolah di Toronto dan sekolah diploma di George Brown College, dan akhirnya sekarang selesai saya kembali ke Toronto untuk sementara karena hampir berapa bulan kita tinggal di Nova Scotia karena kita mengejar sesuatu di Nova Scotia. Oke ya. Nah mereka ini lewat jalur kuliah guys ya. Nah mereka tadinya kuliahnya di Toronto, tapi mereka harus pindah ke Halifax ya. Dari kota besar pindah ke kota yang kecil guys ya. Nah kita mau tanya nih pendapat mereka bagaimana nih ya. Kalau dari segi living cost dan weather gitu ya, dari environmentnya ini gimana nih? Kalau menurut saya ya, karena saya yang sering commute di daerah pertama sekali di Toronto, pertama kali itu ya traffic di Toronto ini sama seperti di Jakarta. Jadi sangat sulit diprediksi kalau kita menuju ke sesuatu tempat itu dengan waktu yang tepat ya. Nah kalau dibandingkan dengan Halifax ya, karena penduduknya masih sedikit dan kotanya masih kecil ya, tidak begitu macet lah. Hanya macetnya paling 15 menit hanya di suatu tempat aja karena ada penyeberangan jembatan. Dan kalau untuk weather lebih baik di sana weathernya. Kenapa? Snow-nya agak sedikit dan kebanyakan di situ ya rain lah, hujan yang lebih banyak. Nah kalau untuk living cost sangat jauh daripada di sini, karena mungkin di sini satu kamar atau one bedroom dibilang itu di sini misalnya 1.500 sampai 1.700. Di sana masih bisa dapat 1.200 sampai 1.300-an gitu. Nah pindah di sana kita living cost untuk 3 kamar itu cuma 1.600. Seperti kondo. Nah seperti ya apartemen kondo. Kalau di sini 3 kamar itu tidak akan mungkin dapat dengan harga segitu, mungkin bisa melebihi 2.500-an sampai 3.000-an. Itu masalah. Jadi kita bisa save. Dan masalah untuk groceries kurang lebih hampir sama. Mirip ya? Mirip groceries. Tapi untuk yang penyuka seafood mungkin di sana lebih murah, jauh lebih murah. Kalau yang suka produk Indonesia biasanya ya lebih mahal sih di sana. Daripada di Toronto. Nah terus kan kalian kan dari yang tinggal di kota besar tuh di Toronto ya 2 tahun, tiba-tiba harus ke Halifax yang kecil gitu. Ada perasaan seperti kesepian gitu nggak sih? Pada dasarnya pertama sekali ya. Jadi kalau di sana itu katakanlah hari besarnya untuk New Year. Kalau New Year di seluruh dunia itu adalah sangat gegap gempita. Tapi kalau di Halifax semuanya orang itu sepi di rumah, dia lebih menikmati dengan keluarganya. Kalau di Toronto kan kita udah sibuk nih pergi ke apa namanya? Ke Nathan Phillips Square ya. Untuk lihat kembang api. Di sana nggak ada. Ini salah satu hal yang teman-teman di Indonesia yang kalau berangkat lewat kuliah harus persiapkan juga ya. Persiapan untuk mental kalau seandainya tadinya kuliahnya di kota besar, tiba-tiba harus ke kota kecil.
Bener gak? Karena kita kan namanya lagi ngejar PR ya. Iya. Kadang-kadang nggak ada opsi lain ya. Iya. Ya. Iya benar. Tapi kalau kayak aku, ini contoh aja ya. Iya. Aku di George Brown College aja, itu public college sekolah itu satu semester itu sekitar 9.000 lah. Paling kalau nggak 8.000 sekian lah. Katakan Iya. kita 9.000 satu semester kan. Iya. Itu 4 semester. Itu untuk diploma ya. Sedangkan ada teman kerja juga Iya. di Halifax, itu dia sekolah di Mount St. Vincent University, dia ngambil hospitality and tourism, itu mereka 6 semester dan satu semester itu 10.500, agak berbeda memang. Ternyata lebih mahal. lebih gitu. mahal Aku ya kaget kuliah di sendiri, ya. Karena East aku Coast pikir ya? Toronto yang lebih mahal gitu. Iya. Ternyata di Halifax kok lebih mahal ya. Itu Mount St. Vincent University loh. Oke. Karena aku kerja di situ gitu. Kebetulan. Tapi alangkah baiknya di survei dulu lah. Iya. Mungkin yang mana kan, karena mungkin di situ ada lebih mahal, tapi di sana yang kita dengar studentnya itu untuk naik bus sudah free. Iya. Ya, Karena ada pakai karena udah student. bayar tuition Betul, fee. tuition Jadi fee. kalau di Nova Scotia mereka dengan student ID card mereka aja mereka udah free sih untuk bus ya. Oke. Kalau di sini kita mesti beli lagi untuk TTC kan. Tambah lagi ya. Iya, iya. Jadi kita kalau yang indah-indah itu kadang-kadang teman-teman di Indonesia tuh udah dapet karena ngelihat Facebooknya diaspora Indonesia pasti sharingnya yang lagi jalan-jalan ke Niagara atau kemana gitu ya. Tapi pasti ada pengalaman pahitnya juga kan lewat jalur kuliah dan plus sambil kerja gitu ya. Boleh nggak share pengalaman yang pahitnya tuh gimana sih? Kalau aku yang udah berkeluarga, kerja juga, ngurus keluarga, ya kan, sekolah juga, terus ngurus anak juga itu kan, bukan hanya suami aja. Iya. Jadi agak berat sih, kadang-kadang kita kayak aku pengalaman tidur sehari itu bisa 2 jam sampai 3 jam doang sih. Wow. Ya mau nggak mau, karena kan waktu kita tinggal di Toronto aja, perjalanan dari tempat tinggal ke kampus itu butuh waktu untuk naik untuk TTC aja itu 1,5 jam gitu Oh. perjalanannya. Oke. Jadi kalau pulang pergi udah 3 jam, belum lagi kalau lagi macet biasanya kan itu nggak bisa diprediksi juga. Pagi Toronto macet sekali kan kalau udah naik TTC juga. Gitu sih. Kalau di Halifax sih enggak. Oke, kalau dari Jul sebagai pasangan yang menemani gitu, pasti kan ada juga pengalaman pahitnya juga ya. Kira-kira apa tuh? Ya, kalau dari saya sih bagaimana menyiapkan mental dalam keluarga kita termasuk istri untuk mendukung dia apa yang dia inginkan gitu, dan itu aja yang agak kesulitan kita. Kenapa? Karena kita di sini berangkatnya keluarga. Nah, biaya yang harus kita siapkan itu memang harus lebih daripada single. Nah, itu yang kita harus pikirkan. Apalagi kalau kita belum mempunyai kendaraan, itu termasuk dalam cost kita, terus cost of living, terus groceries, terus commute, itu harus dihitung semuanya kalau yang sudah berkeluarga. Tapi ya keuntungan yang sudah berkeluarga, mungkin ada saat-saat kita pada dapat pressure, di bawah tekanan itu, mungkin kita bisa bertukar pikiran untuk mencari solusinya. Tapi kalau sendiri memang harus ada lah yang mendampingin kita untuk kita bisa curhat kepada siapa yang harus bisa kita lakukan, itu aja. Nah terus kalian berdua tuh cara mengatasi segala challenge itu gimana tuh? Challenge untuk berbagi waktu. Iya, mungkin berbagi waktu ya. Berbagi waktu untuk pekerjaan dan sekolah sih. Kalau aku sekolahnya kan pagi. Biasa kalau kerja ya ambilnya di afternoon, night shift lah ya. Lebih sering di night shift sih. Karena kan butuh waktu antara selesai dari sekolah, tergantung sih, kadang-kadang jadwal sekolah juga berubah kan. Iya. Ada yang selesai jam 3, ada yang selesai jam 5 gitu. Iya. Jadi mau nggak mau, untungnya waktu aku bekerja di sebelumnya itu, di tempat sebelumnya itu, aku selalu prefer kerja jam 7 malam. Oke. Lo ada mention tidur 2 jam. Nah, itu Ya. gimana mengatasinya? Untuk bisa badan tetap fit gitu ya, terus bisa tetap fokus sekolah dengan tidur cuma 2 jam, 3 jam gitu. Ya karena kan begitu kita pulang kerja dari night shift, pulang pagi, kadang kita harus kerjakan assignment kita kan.
Terus tambah lagi kalau terlalu capek juga kadang nggak bisa tidur. Kalau aku ya, pengalaman aku kalau terlalu capek nggak bisa tidur, kurang capek juga nggak bisa tidur, jadi insomnia tuh udah pasti tuh. Jadi otomatis ya tidur cuma 2 jam 3 jam, bangun pagi lagi ngurus untuk anak-anak mau pergi sekolah ya kan. Karena di sini sekolah kan waktu itu masuk jam 8.30, tapi kan semuanya udah prepare dari jam 6 pagi ya kan. Dia juga bekerja di pagi hari kan. Anak-anak itu kalau dulu waktu pengalaman masih kecil, mereka umur 4 tahun, yang paling kecil 4 tahun, yang paling besar itu sekitar umur 9 tahun. Dulu ada teman yang bantu untuk istilahnya kalau waktunya nggak sempet nih untuk jemput anak karena telat, ada teman yang tolongin gitu untuk jemputin gitu. Nanti kita ketemu di rumahnya janjian gitu. Tapi kalau anak udah besar ya anak yang paling besar untuk tolong jagain adiknya ya. Nanti jalan sampai sini gitu, sampai di lampu merah ini, nanti ketemuannya di situ gitu, titik temunya. Tapi walaupun begitu, walaupun begitu, teman yang membantuin itu bukan berarti free. Itu pasti ada cost-nya juga. Jadi ya itu harus dipikirkan juga ya kan. Nah, oleh sebab itu apapun yang kita lakukan di sini, nothing is free. Gitu. Nah kalau dari segi Joel tadi kan share bahwa challenge-nya salah satunya juga tentang harus benar-benar menghitung ya semua biayanya, budgetnya ya gitu ya. Nah gimana tuh cara mengatasi itu semua tuh? Ya pertama sekali kalau misalnya kita mendapat suatu pekerjaan, itu kan kita lihat pekerjaan kita basic income kita itu di sini per hour berapa, ya kan. Nah yang kedua itu kan biweekly. Nah biweekly itu sudah itu kita harus bisa berhitung pemasukan kita dengan pengeluaran gitu. Jadi ya kalau misalnya kita harus sudah siapkan gaji pertama itu untuk uang rumah, terus gaji yang lain untuk uang bil, gaji ini untuk ini, itu kita persiapkan. Nah sisanya itu ya kita tabung. Itu. Itu karena kita saling kerjasama. Kalau sendiri biasanya kalau single berat juga sih untuk beruang sekolah. Ya kan karena kita ya suami istri jadi saling support ya. Ya, dia yang kerja full time, aku kerja part time. Gitu. Dan anak yang kemari memang free of sekolah ya. Educationnya. Di situ keuntungan kita untuk melakukan penghematan di sini gitu. Tadi kan kita udah cerita tuh mengenai yang segi nggak enaknya gitu ya. Tapi kan dibalik segala nggak enaknya lewat jalur sekolah untuk berjuang demi PR tuh pasti ada segi-segi positifnya dong ya. Sehingga kalian juga tentu saja bertahan kan tinggal di Kanada sampai dengan sudah sekian tahun. Nah boleh di-share nggak sih yang positifnya dari Femi? Positif karena sekolah di sini ya. Sekolah di sini positifnya ya paling kalau di Indonesia diploma itu 3 tahun ya biasanya. Mostly ya. Ya di sini diploma 2 tahun ya lebih cepat sih. Tapi sebenarnya nggak 2 tahun juga, saya dikurangin libur juga kan ya. Iya. Biasanya betul, jadi mungkin bisa 1 tahun 8 bulan ya. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya lebih cepat. Tapi kalau itu pun lulus semua. Kalau ada yang ulang ya itu dengan syarat harus lulus semua ya. Ya kalau 1 tahun 8 bulan itu nggak ada yang gagal ya. Kadang-kadang kan kita ketemu guru juga yang beda-beda sih. Ya kan. Ada yang kita udah berusaha, udah menurut kita udah oke gitu, tapi menurut guru itu belum oke ya kan. Itu ya stres juga sih. Aku juga ngalamin juga stres. Dan ya jangan menyerah kalau masih mau tetap bertahan di Kanada ini. Ya memang untuk ngambil retake itu kita bayar lagi ekstra money di luar dari tuition fee kita yang ini kan, yang regular. Terus ya tetaplah semangat terus lah untuk ngulang lagi, tapi jangan sampai fail lagi gitu loh. Maksudnya jangan menyerah ya. Iya jangan menyerah, bisa pas lah. Ya kalau enggak sayang gitu kalau udah menyerah. Soalnya kan untuk datang ke Kanada itu kan udah taruhannya ya kayak orang main gambling juga sih. Ya kan apa yang ada di kita punya di Indonesia itu jadi modal buat kita ke sini kan. Ya itu sih. Kalau dari Jo
yang baiknya dari Kanada apa sih sehingga kalian nih sampai bertahan dan benar-benar mau memperjuangkan gitu? Keuntungan dan kebaikan dari Kanada ini adalah pertama, waktu kita datang kemarin itu anak kita masih berumur 3 tahun setengah, yang paling kecil, dan yang gede itu umur 8 tahun 8 tahun setengah. Iya. Jadi kalau kita hitung-hitung, anak kita itu sekolah di international school di Indonesia, Ya. dengan kita di sini, Atau sekolah Katolik sekalipun di sekolah Indonesia Katolik juga mahal. sekalipun di Indonesia, atau mau di Penabur atau di mana, itu dengan biaya besar. Tapi karena kita telah berhitung anak kita di sini sekolah free, ya kan? Nah, itu keuntungan kita. Itu Jadi walaupun di sekolah publik, di sekolah negeri, tapi fasilitasnya fasilitas internasional gitu. Iya, fasilitas internasional. Ya. Dan jangan lupa, kalau misalnya anak kita mau sekolah Katolik, harus dipersiapkan surat baptisnya. Karena anak kita itu waktu masuk di sana, kebetulan dari sekolah menelepon, ia mengeluarkan surat baptis itu di gereja bersangkutan. Oke. Nah, itu. Iya. Jadi ini buat tambahan buat kalian, kalau yang di Indonesia, jadi di sini sekolah publik itu, sekolah yang gratis itu ada dua. Ada yang sekolah publik yang tanpa adanya agama, itu benar-benar publik, itu gratis. Ada lagi sekolah Katolik yang didanai oleh pemerintah. Nah itu sekolahnya juga gratis. Iya. Nah ada juga sekolah Katolik yang private, yang memang harus bayar. Harus bayar, gitu ya. ya. Semi-private ya. Iya, jadi kalau yang tadi Jul bilang sekolah Katolik, itu sekolah Katolik yang didanai oleh pemerintah ya guys ya. Oke, tadi pertama soal anak, lalu ada apa lagi nih? Masalah kesehatan. Nah, kesehatan di sini kita seperti BPJS lah di Indonesia, ya kan. Cuman perbedaannya adalah untuk mendapatkan surat kesehatan itu kalau di Toronto, minimal yang menjadi pendamping harus kerja full time, dan dari minimal perusahaan 1 tahun ya. Ya, 1 tahun. dan perusahaan mengeluarkan surat full time job dengan kontrak 12 bulan baru bisa mendapatkan surat kesehatan tersebut. Dan berbeda dengan provinsi lain seperti Halifax, tidak perlu dengan surat perusahaan. Perusahaan, cuman hanya bill listrik atau telepon dan Ya permit kita. Ya. Nah, cuman kan gini, seperti kita ketahui saat ini di Indonesia juga kan udah ada medical yang gratis ya, BPJS ya kan. Nanti mereka akan bisa challenge nih bilang, di Indonesia juga sekarang medical udah gratis kok gitu ya. Di Kanada juga gratis kok. Jadi what's the difference gitu? Perbedaannya paling pelayanannya. Mungkin pelayanannya kalau untuk di Indonesia mungkin ya, mohon maaf, bukan merendahkan atau bagaimana, mungkin pelayanannya bukan kurang baik ya, tapi kurang memenuhi daripada yang kita inginkan, standarnya lah. Tapi kalau di sini kan dia tidak melihat siapa Anda, dari mana Anda, dan bagaimana Anda, tetap dia adalah menolong pertolongan pertama dulu dia lakukan. Tidak pandang bulu ya. Tidak pandang apa ya. Untuk lingkungan di Kanada ini ya udaranya bersih ya kan, nggak ada polusi, dan juga untuk anak-anak itu bermain di taman itu ya tamannya memang rapi gitu ya. Kalau untuk beberapa tempat untuk mungkin bermain sepeda atau main skateboard, kayak anakku suka skateboard kan, itu memang tempatnya memang ada fasilitasnya kan untuk di setiap taman. Kalau untuk kehidupan bersosialisasi untuk anak-anak, di sini semua anak-anak itu diajarkan untuk tidak bully gitu. Makanya ada kampanyenya no bully gitu kan. Jadi mereka diajarin untuk respect sama semua orang itu tanpa melihat dari segi sara ya, suku, agama atau rasnya atau dari bangsa mana gitu. Jadi ya mereka diajar untuk saling menghargai. Oke. Nah, selama kalian tinggal di Kanada, kalian ini pernah merasakan manfaatnya nggak sih dari adanya komunitas sesama orang Indonesia di sini? Oh, sangat bermanfaat sekali. Karena gini, waktu pertama kita datang ke Kanada, sebenarnya kita tidak tahu soal komunitas Indonesia di sini ya. Aku tidak punya
teman atau kenalan siapapun yang ada di Kanada. Jadi kita ini datang sini nekat, apa yang kita punya di Indonesia untuk modal kita datang sini, kita seminggu nginep di hotel, tidak mengenal orang Indonesia satupun pertama kali. Wow. Kebetulan waktu itu aku di sekolahku yang pertama kali itu kenal orang Brazil, ada satu orang Indonesia namanya Mona, mungkin kenal juga Darwin ya. Aku kenal dengan Mona. Kebetulan Mona satu kelas sama aku dan satu teman orang Brazil, dan kita cari tempat. Mona sempat nawarin di apartemen daerahnya dia di Mississauga, tapi kita belum punya kredit history pada saat itu kan. Akhirnya dari temannya orang Brazil itu, dia punya teman dari suaminya, dan kita tinggal di tempat salah satu temannya itu. Ya tanpa bawa apa-apa, maksudnya hanya bawa koper kita aja, kita tinggal di situ. Kita membangun kredit history kita itu selama 7 bulan di situ. Setelah itu akhirnya kita keluar dari apartemen itu karena tempat itu untuk menampung orang Brazil yang akan pertama kali datang ke Kanada. Jadi akhirnya kita bisa sewa apartemen dengan atas nama kita sendiri pada saat itu. Dan keuntungan kedua adalah waktu itu kita diperkenalkan dengan acara Bonataon, acara Bonataon komunitas Batak di Toronto. Jadi kita kenal dengan Ibu Dewi Sri, terus diperkenalkan dengan ketua komunitas Bataknya Bang Robinson Sinaga. Ya kan, dari situ kita mulai kenal Darwin. Iya, Bang Robin tuh kalau kalian nonton video Indo di Toronto dan Opini Darwin udah banyak ya. Kalian pasti tahu karena gue pernah sering sharing bahwa gue dulu pertama landing tuh gue ngekos di rumahnya Bang Robin gitu ya. Jadi kalian ini bisa join komunitas Batak karena Joel ini orang Batak ya. Nah, karena itu ya guys ya. Tapi bukan berarti bahwa kalau kalian mencari komunitas orang Indonesia di sini harus berdasarkan suku, enggak gitu ya. Bukan harus berdasarkan suku. Bang Robin itu keturunan Robin Hood. Iya. Oke, jadi komunitas Indonesia itu sangat pendukung sekali ya menurut kalian ya? Ya, sangat membantu. Dan memang aku tidak tahu soal Servianto awalnya. Aku tahu Servianto awalnya karena waktu itu diundang menari di Servianto yang sama Darwin dengan istrinya Darwin juga. Dari situ, ada Servianto gitu. Terus berharap nih tahun berikutnya kita ikut join nih di Servianto. Kebetulan ketua panitianya terpilih Bang Robinson ya kan. Ternyata COVID akhirnya tidak tertunda lah untuk acara Bonataon acara tahunan Servianto itu ya. Akhirnya aku kena COVID. Aku bingung, nggak ada saudara, nggak ada siapa ya kan. Yang ku dekat, yang kita kenal cuma Bang Robinson nih. Kita maksudnya mau nitip anak karena aku waktu itu positif COVID. Aku nitip anak kita nih, ternyata nggak bisa, kita harus. Kalian berdua ya kena COVID nih ya, suami istri ya begitu? Pertama aku dulu, baru Jul, dan kemudian anak-anak. Pada saat itu baru positif aku ya kan. Jadi kukira titip anakku, mungkin Jul kena udah pasti gitu kan. Kata Bang Robin, enggak, kalian berempat harus stay di rumah. Ternyata Bang Robin nih yang memediasikan ke Servianto dan ke KJRI Toronto. Ya disitulah sangat bermanfaatnya komunitas Indonesia. Ternyata Servianto itu kompak juga gitu, banyak saling membantu juga sih memang. Fully support ya? Disupport, itu semuanya ya kita sangat membantu, dan sejak itu aku jadi mengenal dengan Om Jus nih dari Servianto. Tapi kalau ke pepatah Melayunya bilang sepertinya pandai-pandai meniti buih, buih tidak pecah kita lolos. Kan, berarti dia orang Medan murni kan, pakai banyak pepatah kan. Kalau orang Jakarta kagak ada tuh ya pakai gitu ya. Iya. Maksudnya apa sih? Gak ngerti juga. Walaupun kita mengenal suatu komunitas atau mengenal seseorang di sini, tapi kalau kita tidak bisa membawakan diri kita dalam komunitas itu, ya kita akan terbuang sendiri, akan terseleksi oleh alam sendiri. Kita harus pandai-pandai diri lah gitu ya. Apa sih pesannya bagi teman-teman yang lagi mau berjuang ke Kanada lewat jalur kuliah seperti kalian? Kita tahu jalur lewat kuliah itu biayanya banyak. Belum pasti dapat PR lagi, belum ada kepastian. Challenge lagi kalau bawa keluarga,
harus ngatur waktu dan lain-lain. Apa sih pesan kalian buat teman-teman? Pertama sekali, jangan percaya pada agen sepenuhnya. Ya, itu terutama saya. Dan yang kedua adalah observasi sebanyak mungkin. Ya, observasi melalui teman, melalui media atau melalui siapapun. Setelah itu, setelah diobservasi baru ada kesimpulan. Sebelum ada kesimpulan adalah berhitung cost-nya, dan setelah dihitung cost-nya baru kita hitung income-nya. Baru setelah ada mendapat kesimpulannya, apakah yang kita lakukan itu semuanya semuanya sudah berjalan. Ya, yang terakhir adalah kalau berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, itu aja. Ya, langkah rezeki pertemuan maut itu kan kita nggak tahu. Ada kata orang, dikejar kemanapun dia nggak akan dapat. Tapi ada sebagian orang hanya 3 bulan langsung dapat PR. Ada yang sudah bertahun-tahun di sini belum juga dapat. Nasib orang beda. Nasib orang Jalan beda-beda. orang beda-beda. Jalan orang beda-beda. Gitu. Ya kadang ya nggak seperti harapan kita sih. Sebenarnya kayak kita juga, kita pindah ke Nova Scotia, kita pikir dengan hitungan durasinya yang kita lihat, kalau kita pelajarin, ini kira-kira mungkin bakal 1 tahun nih kita akan dapat. Ternyata kan nggak juga gitu loh. Ya kan, jadi ada beberapa teman juga berpikirnya dengan menikah aja mungkin bisa cepat gitu kan. Ternyata enggak juga, sampai 3 tahun pun juga belum dapat juga PR-nya. Bahkan apalagi kita gitu yang disponsori perusahaan gitu, itu juga nggak mudah juga gitu. Misalnya mau mengurus kemari melalui agen, ya kan, perhitungkan juga biaya agen tersebut. Karena agen itu pasti dapat fee, namanya juga agen, ya kan. Nah, yang kedua, mungkin pada suatu kami mengurus kemari, kami mengurus sendiri, dan kami tidak tahu apa yang kami lakukan, bisa meng-email langsung imigrasi di sini. Jadi di email, kalau ini pengisiannya seperti apa, mereka akan memberikan petunjuk. Itu keuntungannya. Tapi memang harus observasi, kerja keras, ya kan. Dan yang terakhir berdoa. Amin. Oke. Terima kasih ya Jul sama Femi ya udah mau sharing ya buat kita semua. Gue jamin ini videonya pasti akan berguna banget, bermanfaat banget buat bagi banyak orang gitu ya. Nah, seandainya nih di antara ada penonton yang pengen nanya ke kalian, kalau misalkan nanti gue share Instagram kalian tuh oke nggak sih? Instagram kita jarang ini ya, jarang aktif ya. Facebook ya banyak kan ya. Lebih sering di Facebook sih. Facebook ya. Misalkan gue share Facebook profile kalian oke nggak sih? Boleh aja, paling Messenger kali yang kita ininya ya untuk komunikasinya. Just in case jika ada di antara 1-2 teman-teman yang ingin bertanya, karena case-nya mungkin akan mirip dengan Joel dan Femi, nanti bisa ya coba kontak dengan mereka. Dan yang terakhir adalah apabila di sini sudah tercapai keinginan itu, sudah sukses, jangan lupa di belakang kita pasti ada yang mendukung. Wah. Kalau kata orang Medan itu jangan lupa kacang akan kulitnya. Emang itu bahasa Medan? Bukan lah. Jangan lupa ya. Karena ada sebagian, dan yang kita lihat setelah dia sukses di sini, dia nggak mau melihat ke belakang lagi. Lupa sama sekali lupa, dan dia tidak mau berkomunitas lagi, nggak mau ini lagi, jangan. Oke. Di mana saja dan kapan saja, suatu saat pasti kita akan butuh seseorang. Tambahan satu lagi, apapun itu, Indo di Toronto atau Opini Darwin, itu tidak menyesatkan. Oke, sip deh kalau gitu. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bantu share. Oke? Oke. Bye. Bye.